السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Mu'adz bin Jabal yang dilarang oleh Nabi untuk menyampaikan salah satu hadis beliau kepada manusia, tetapi oleh Mu'adz bin Jabal akhirnya disampaikan di akhir hidup beliau. Ini menunjukkan Mu'adz bin Jabal memahami secara umum bahwa ilmu harus disampaikan. Yang kedua, bahwa larangan Nabi itu ada ilatnya, ada alasannya. Sementara kita tahu kaidah al-hukmul mu'allal yaduru bil illah ada man kana aw wujudan. Hukum yang mengandung ilat, alasan, maka ketika alasan itu hilang, maka hukum pun ikut hilang. Ketika alasan ada, maka hukum itu pun ada. Ya, seperti ilat alasan kenapa Nabi tidak berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Ada ilatnya apa tidak? Ada alasannya. Kenapa beliau tidak mau setiap malam? Nah, alasan itu menjadi hilang ketika beliau wafat. Maka ketika beliau wafat, hukum itu menjadi hilang. Tidak perlu lagi 2 malam 3 malam seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Kekhawatiran Nabi hilang karena beliau sudah wafat. Ya, kita lanjut 428 ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal kafira idza amila hasanatan. Seorang kafir itu ketika melakukan kebaikan, pastilah sekafir Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Fir'aun, pernahkah melakukan kebaikan? Pasti. Mungkin bersedekah, mungkin berbakti kepada ibunya, mungkin menolong fakir miskin, pastilah. Ya. Tidak ada yang seumur hidupnya yang dilakukan adalah kejahatan terus, nggak ada. Sejahat-jahat manusia, sekafir-kafir manusia, pasti pernah melakukan perbuatan baik. Nah, seorang kafir ketika melakukan perbuatan baik, ut'ima biha tu'matan minad dunya, maka dia diberi makan di dunia itu. Artinya Allah tetap membalas. Allah berikan kebaikan, kasih makan, dikasih minum. Karena jujur, maka Allah bikin bisnisnya sukses. Karena dia amanah, maka Allah bikin dia dagangnya laris, misalnya. Sama dengan kaum muslimin dalam hal ini. Kalau dia mungkin dia sangat berbakti kepada orang tuanya, dia menyambung silaturahim,
maka Allah jauhkan dia dari berbagai macam penyakit misalnya. Allah Maha Adil. Ya. Dalam hal ini Allah balas kebaikannya, tapi cuman di dunia. Cuman di dunia. Wa ammal mu'minu, adapun orang mukmin, orang yang beriman, fa innallaha ta'ala yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Allah simpan kebaikannya, Allah tidak langsung balas. Seperti yang selama ini kita lakukan. Antum sudah dapatkan balasan dari salat antum, puasa antum, baca Al-Quran antum, zakat, haji dan seterusnya. Belum kan? Belum. Buktinya yang tidak salat, yang tidak saum, yang tidak haji, padahal uangnya banyak, hidupnya jauh lebih kaya, lebih enak dari kita. Bukan 1-2. Ya, kita belum mendapatkan apa yang Allah janjikan. Maka dikatakan di sini, yaddakhiru lahu hasanatihi. Allah simpan balasan kebaikan itu, nanti akan diberikan di akhirat, dan bukan satu dibalas satu, ya, tapi dilipat-lipatkan oleh Allah. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya, tapi juga ada balasan rizki di dunia. Cuman kan kita nggak tahu, ya kan, rezeki kita di hari itu apakah karena dari sholat malam kita, ya kita kan nggak tahu. Ya, intinya memang inti balasan itu adalah nanti di akhirat, bukan di dunia. Allah berikan sedikit. Para ulama sering mengatakan, seorang muslim itu, seorang mukmin itu, sebelum Allah berikan surga yang sesungguhnya nanti di akhirat, kadang Allah berikan surga dulu di dunia. Di mana? Di hatinya. Gitu ya. Hidup pas-pasan, bahkan cenderung kurang, badan juga sakit-sakitan, tapi dia berbahagia. Dia tidak pernah mengeluh kepada yang lain. Dia merasakan nikmat yang Allah berikan kepada dia itu besar sekali. Ini kan surga. Di mana? Di hatinya. Bukan di perabotannya, di rumahnya yang megah, di mobilnya yang mewah, enggak. Di hatinya. Dan itu bukan 1-2. Sebaliknya, sebelum Allah berikan neraka yang sungguhnya nanti di akhirat, kadang Allah berikan neraka kepada orang kafir itu. Di mana? Di hatinya. Kaya raya, jutawan, miliarder bahkan, tetapi hidupnya sempit, sedih, menangis, kecewa, hasad, iri. Ini kan siksaan. Gitu ya. Allah berikan siksaan itu di hati. Ini juga banyak sekali, bukan 1-2. Wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Ini dia. Allah berikan rizki atas ketaatannya. Maka kita boleh bersemangat untuk taat. Ya salat, ya saum, ya zakat, ya haji, ya silaturahim dan seterusnya, untuk mendapatkan rezeki. Gitu. Tapi bukan kita yang menentukan. Supaya dagangan laris, maka salat duha. Supaya karir terus menanjak, maka baca sholawat 1000 kali. Ini kita yang menentukan, nggak boleh. Pokoknya kita taat. Taatnya sesuai sunnah Nabi. Setelah itu Allah akan memberikan rizki. Ya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan
Allah tidak mendolimi seorang mukmin. Dolim tahu ya? Mestinya dikasih, nggak dikasih. Mestinya tidak dihukum, dihukum. Nah, dolim. Allah tidak mungkin dolim kepada seorang mukmin. Hasanatan yu'ta biha fid dunya. Kebaikan yang Allah berikan kepada seorang mukmin di dunia, wa yujza biha fil akhirah, nanti di akhirat juga ada balasannya. Dunia dikasih, di akhirat ada balasannya. Inilah mukmin muslim. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala. Adapun orang kafir, maka kebaikan yang dia lakukan itu, ya, fayut'amu, ya, diberi makan. Kan orang kafir, bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun dan seterusnya, rizkinya dari mana? Rizkinya dari mana? Apa dari iblis ya? Enggak. Satu-satunya sang pemberi rizki ya Allah. Iblis tidak bisa, setan tidak bisa. Maka Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Namrud, Qarun, rizkinya semua dari Allah. Ya. Hatta idza afdha ilal akhirah, hingga ketika nanti sampai di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha, tidak ada kebaikan yang Allah balas. Mau dermawan, mau berbakti kepada orang tuanya, ibunya luar biasa, sampai dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk nyuapin ibunya, ngerawat ibunya, mandiin ibunya, tetap neraka, nggak dapat apa-apa dia. Kalau dia kafir, ya, ini kasihan sekali orang-orang kafir. Kalau makan enak, ya, ada orang kafir makan enak, hidup enak, diapakan oleh Allah. Ada apa nanti di akhirat? Ada balasan buruk. Ya. Ini mengambil dalil dari kaidah kias yang dikiaskan kepada seorang mukmin. Ya. Bahwa orang mukmin itu ketika makan enak, ketika minum lezat, tidak dosa. Tidak dosa. Seorang muslim itu, seorang mukmin itu, ketika makan enak, ketika merasakan kelezatan di dunia, banyak kan kelezatan di dunia yang selama ini kita rasakan, kita nikmati. Kata Allah, tidak dosa. Mafhum mukhalafah dari ucapan ini ayat kan? Apa? Kalau kafir dosa. Kalau kafir dosa, ada dosa. Ini luar biasa. Ya, musibahnya menjadi orang kafir itu sangat-sangat mengerikan. Makan halal, minum makanan halal, minuman halal, mobil juga dia beli dengan cara halal, betul-betul uang dia, tapi nikmat. Ya, ada dosanya. Karena yang tidak ada dosanya itu khusus kaum muslimin, kaum mukminin. Orang-orang kafir dosa. Semakin nikmat di dunia ini, semakin sengsara nanti. Karena Allah adil. Kalau sama saja, ya nanti nggak ada keadilan antara kafir yang miskin dengan kafir yang kaya raya. Ya. Biar adil, maka kekayaan orang kafir ini walaupun halal, kenikmatan orang kafir ini walaupun halal, nanti akan berubah menjadi azab.
Dosa kan azab tentunya. Adapun mukmin muslim tidak. Ya. Paling dia apa? Kenikmatan yang kita rasakan, makan, minum dan seterusnya, paling nanti akan ditanya. Masih ingat ketika Nabi keluar malam-malam karena lapar, bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, bertemu dengan Utsman, ya, berempat atau berlima. Lalu mereka berempat atau berlima ini keluar malam-malam, alasannya sama. Apa? Lapar. Ya. Lalu bertamu kepada seorang Ansor, disuguhi kurma yang muda sambil menunggu kambing muda yang disembelih, dipanggang. Tentu lezat sekali, nikmat sekali. Lapar-lapar disuguhi daging kambing. Ya, betul-betul kambing, ya. Nggak kayak kita kan, banyakan nasinya kalau kita, ya kan. Nah, kalau Rasulullah, para sahabat makan kambing ya kambing, gitu. Kalau kita makan apa aja harus pakai nasi, ya kan. Kalau Rasul, para sahabat makan kambing ya kambing, makan buah ya buah, gitu. Dan itu sudah cukup makan, sudah cukup sebagai makan. Jadi makan siang itu ya nggak harus itu, makan malam nggak harus itu, apa aja makan. Ini rupanya para dokter ahli kesehatan yang mengatakan ini rupanya yang menyebabkan Rasul dan para sahabat itu, ya mungkin sampai hari ini ya, yang makan daging, makan sayur, sedikit makan nasi, karbo, itu sehat. Betul-betul dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi antum jangan mengira bahwa kebaikan Nabi, kesempurnaan Nabi itu cuman di sholat, saum, ibadah. Tidak. Makanan beliau itu sempurna, pergaulan beliau, pakaian beliau, dan seterusnya, ini patut dicontoh. Oleh karena itu Anas memaksakan diri, Anas bin Malik memaksakan diri. Dia mengatakan, tadinya aku tidak suka labu, tapi setelah melihat Nabi makan labu dengan begitu lahapnya, maka aku paksakan diri untuk suka makan labu. Karena tidak mungkin apa yang disukai oleh Nabi kok berbahaya, pasti bermanfaat. Ya. Nah, yang dijaga oleh Allah terhadap diri beliau bukan cuman ibadahnya, kalau itu kan jelas gaib ya. Ini pun dijaga. Maka Allah tidak takdirkan Nabi, bahkan para Nabi, para Rasul menyukai makanan yang buruk, walaupun halal, ya, yang berbau misalnya, Nabi tidak suka. Maka Nabi sampai mengharamkan madu ketika dibohongi oleh dua istrinya. Ya Rasul, mulutmu bau maghfir, minuman yang berbau hari itu. Entah seperti apa ya. Beliau sangat tidak suka minuman yang padahal yang baru saja diminum di rumah Hafsah kan madu. Ya karena memang dibohongi oleh dua istrinya. Ketika oleh satu istrinya saja mungkin ya salah cium apa namanya, hidungnya keliru lah. Ini dua-duanya mengucapkan kalimat yang sama, ya Rasul, mulutmu bau maghfir. Ya, beliau nggak tahu kalau dibohongi. Beliau nggak tahu apa-apa kalau tidak diberitahu oleh Allah. Jadilah beliau mengharamkan madu, turunlah surat At-Tahrim dan seterusnya. Ya, rawahu Muslim, ada dua fikul hadis. Yang pertama, bayanun li'adlillahi ma'a ibadihi bi ayyufiyahum ujurahum hatta al-qafaratul fajarah. Menerangkan bagaimana keadilan Allah terhadap hamba-hambanya. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan oleh hamba
dibalas oleh Allah. Walaupun dia kafir, tetap dibalas. Tapi itu tadi cuman di dunia. Yang kedua, annal kafira yujza ala amalihi al-hasan fid dunya. Orang kafir itu hanya akan dibalas kebaikannya di dunia. Imma bi ziyadati malihi au daf'i maqruhin anhu. Mungkin dengan ditambah hartanya, mungkin dengan dihindarkan dari apa-apa yang tidak disukai, sakit misalnya, bencana misalnya, kecelakaan misalnya. Sebagaimana janji Allah kepada kaum muslimin. Ya. Wa laysa lahu fil akhirati min nasib. Adapun di akhirat tidak ada bagian kebaikan sedikit pun. Maka Allah umpamakan a'maluhum kasarabim biqi'atin. Amal kebaikan orang kafir itu seperti apa? Fata morgana. Ya, fata morgana. Dilihat dari kejauhan itu seperti air. Tapi ketika didekati tidak ada air. Nampak di dunia ini kebaikan banyak sekali. Kan ada ya orang-orang kafir yang dermawan, yang menyantuni fakir miskin, ya, yang baik gitu. Ya, seperti fata morgana itu. Ketika didekati, nanti betul-betul di akhirat tidak ada air sama sekali. Li'annal kufra yuhbitul ajra fil akhirah. Karena kekufuran itu bisa menghapus kebaikan. Kekufuran, kesyirikan sama. Ya. Maka sholat seseorang, puasa seseorang, zakat seseorang, haji seseorang hilang semua. Kalau akhirnya kufur, kalau syirik. Syirik pasti kufur, kufur pasti syirik. Orang musyrik pasti kafir, orang kafir pasti musyrik. Gak ada orang kafir tidak musyrik. Ya. Adapun orang mukmin dibalas baik di dunia atau di akhirat. Dua-duanya dibalas. Ya, kita lanjut 429. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalus salawatil khamsi." Perumpamaan salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kamathali naharin. Itu seperti nahar. Apa? Sungai. Sungainya jarin ghamrin, mengalir deras dan banyak. Bukan seperti kali kecil gitu ya. Jadi betul-betul kali besar, mengalir deras. Ala babi ahadikum, berada di depan rumah kita misalnya ya. Di depan rumah kita, enggak jauh dari rumah kita, beberapa langkah ada sungai bersih, ya. Ketika Nabi menyebut sungai, maka antum jangan membayangkan apa? Ciliwung misalnya kan, Cisadane ya. Ya tentu hari itu belum ada kan. Kali-kali kotor gitu, kali ya bersih gitu. Hari ini ya, kali-kali menjadi kotor. Yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Lalu dia mandi di sungai itu, yang bersih itu, sehari berapa? 5 kali. Itu perumpamaan orang yang terus menjaga sholat 5 waktu. Di riwayat lain dikatakan, masih adakah kotoran di badannya?
Tentu para sahabat sepakat menjawab, tidak ada. Mandi 2 kali sehari saja sudah, ini 5 kali. Mandi, betul-betul mandi. Tentu tidak ada kotoran. Ya. Ini dalil yang sangat besar membantah ucapan orang ulama ya. Ini para ulama, persisian para ulama. Kan sebagian ulama, bahkan sepertinya jumhur ya, mayoritas ulama mengatakan dosa besar zina, khamr, judi tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat. Kan begitu. Ini masyhur pendapat para ulama. Adapun dosa tanpa taubat diampuni, itu dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa besar harus taubat. Ya. Rupanya sedikit ulama yang berseberangan. Ada sedikit. Mayoritas ulama mengatakan harus taubat. Kalau tidak bertaubat, tidak akan diampuni. Qadiyat Imam Nawawi, dan ini diperkuat oleh Syalbani. 3 itu ya. Maksudnya yang saya tahu 3 ya, mungkin ya kalau sebelumnya tentu banyak ya. Artinya mutaakhir ini. Yang terkenal mengatakan bahwa tanpa taubat bisa diampuni. Mana dalil? Ini dia. Ya. Apakah harus dengan taubat? Gitu. Ya kalau taubat bukan karena sholatnya lah. Karena taubat. Ya. Oh, itu yang diampuni dosa-dosa kecil. Apa iya? Tidak ada kotoran sama sekali di badannya. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besarnya masih ada. Tapi dikatakan tidak ada kotoran sama sekali, kan aneh. Ucapan yang aneh. Maka kuatlah ucapan Syalbani mendukung ucapan Qadiyat dan lain-lain yang mengatakan walaupun tidak bertaubat bisa diampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Justru kalau Allah mengampuni harus taubat, ya tidak Maha Pengampun. Justru Maha Pengampun seperti itu. Allah tunjukkan itu. Taubat enggak, bahkan berbuat baik juga enggak, tapi Allah ampuni. Hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu hadis yang sangat besar, yang menghancurkan hujah Khawarij dan yang mirip-mirip Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Pokoknya kalau enggak taubat enggak bakalan diampuni. Pokoknya kalau enggak sholat kafir, enggak saum kafir. Ya bahkan bukan Khawarij lagi kan, yang mengatakan tidak sholat adalah kafir. Adakah ulama? Ada? Banyak. Saya bin Bas, saya Utsaimin termasuk. Saya tidak tahu bagaimana pendapat beliau, komentar beliau terhadap hadis bitokoh. Dan memang nggak tahu juga nggak apa-apa. Iya kan? Artinya ketika kita meyakini satu ayat, satu hadis, kok ayat dan hadis ini berbeda dengan ucapan seorang ulama besar, taruhlah Bukhari atau Imam Malik, Imam Syafi'i, jangan masalah. Kita tidak harus tahu dulu bagaimana pendapat beliau, komentar beliau, syarah beliau terhadap hadis itu. Kan hadis bitokoh udah terang benderang, jelas sekali, tanpa kebaikan satupun kecuali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu satu-satunya kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia waktu hidup. Salat? Enggak. Orang dikatakan satu-satunya kok. Kalau dia salat ya enggak satu-satunya lah. Ya. Allah cuma mengatakan ini kebaikan yang engkau punya, sambil Allah menampakkan kartu itu. Kartu itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai si fulan ini, apa arti sebuah kartu
dibanding dengan 99 gulung ini dosa semua, keburukan semua. Disinilah Allah ingin tunjukkan betapa Allah Maha Pengampun. Dan Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Sementara ada orang yang zina cuma 2 kali, nggak diampuni, Allah azab. Mungkinkah? Mungkin, itu terserah Allah. Terserah Allah. Dan Allah tidak peduli. Ya kan, pasti ada mungkin yang komentar, Allah gimana sih? Dosa cuman minum khamar cuman sekali, kok diazab? Ini yang 99 gulung diampuni, Allah gimana sih? Ya Allah nggak peduli, mau ngomong apa terserah. Ya, salah satu sifat Allah itu begitu, nggak peduli. Nggak kayak kita terlalu peduli. Ya jangan kayak kita, Rasulullah juga peduli kan? Kalau Allah seperti Nabi nggak peduli, barangkali beliau akan rombak Ka'bah hari itu. Ya, kalau Rasulullah nggak peduli, barangkali beliau akan biarkan beberapa sahabat membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang kelakuannya sangat-sangat membahayakan kaum muslimin. Bikin kesel, ngerusak. Ya. Munafik pura-pura masuk Islam, semua orang tahu lah. Nabi tahu, Nabi diberitahu oleh Allah lewat Jibril. Nabi tidak memberitahukan kepada siapa-siapa kecuali berbisik kepada Hudzaifah, sebagian kepada Abu Hurairah. Nah, ketika beberapa sahabat minta izin kepada Nabi, ya Rasul, izinkan aku membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kata Nabi? Aku khawatir orang-orang akan mengatakan, orang-orang itu ya bukan cuman sahabat beliau, orang-orang lah, ya kafir Quraisy, ya orang-orang yang tahu beliau, kenal beliau. Aku khawatir orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Berarti kan beliau peduli. Ya, Allah tidak peduli. Mau ngomong apa, mau komentar apa, terserah. Gitu. Dan Allah memang sengaja seperti itu. Berapa banyak keputusan Allah, berapa banyak takdir Allah, berapa banyak syariat Allah yang memancing pertanyaan, yang membuat orang-orang yang tidak sami'na wa ata'na, ini gimana? Dari kecil, dari bayi, diurus oleh orang tuanya. Segala kebutuhan dia dari bayi diurus oleh kedua orang tuanya. Sekarang ketaatannya pindah. Yang pertama bukan kepada orang tuanya, tapi kepada laki-laki yang baru dikenal. Laki-laki yang baru dikenal. Hanya gara-gara dia, si laki-laki ini berhadapan dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan, aku nikahkan engkau dengan putriku. Maharnya juga cuma seperangkat alat sholat, ya, paling nggak sampai 1 juta itu kan, cuman begitu doang. Terus si laki-laki ini menjawab, ya aku terima. Ya, sampai di situ sudah cukup, sudah sah. Walaupun tidak teruskan, ya aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar dimaksud, ya, sah. Cuman gara-gara itu. Ya, kalau orang kafir yang tidak sami'na wa ata'na, ini syariat apa ini? Cuman gara-gara itu tiba-tiba orang tuanya jadi nomor 2. Nomor 1 siapa? Suami. Baru kenal. Ya kan? Apa ini? Syariat. Siapa yang bikin? Allah. Allah tidak peduli mau ngomong apa, mau bilang apa. Pokoknya ini aturanku. Oleh karena itu kita terhadap aturan Allah harus seperti itu. Nggak boleh bahwa semua aturan Allah harus masuk akal, harus mengandung sesuatu yang bijaksana, hikmah. Enggak. Ya. Kita sampai hari ini mungkin
ya nggak bisa menalar dengan akal kita. Ya, kenapa tiba-tiba disuruh taat nomor satu kepada suami? Kenapa coba? Ya, orang tuanya menjadi nomor dua. Ya, rawahu Muslim, ada dua ini. As-salatu tukaffiru dzunub. Salat itu bisa menghapus dosa-dosa. Kama yudhibul ma'u ad-danas anil abdan. Sebagaimana air bisa menghilangkan kotoran di badan. Walakin, akan tetapi, dia menggarisbawahi ini, yang bagi 'alal musallin alla yafturu. Jangan lupa bahwa orang-orang yang salat itu harus perhatian. Fa inna hadhil fadilata la yastahiquha illa man shalla kama umira. Karena tidak mungkin keutamaan besar ini akan didapat oleh seorang muslim yang salat kecuali dia melakukan salat seperti yang diperintahkan. Allah memerintahkan sholat pakai usoli, dia pakai usoli yang enggak. Allah perintahkan sholat itu dengan tanpa sedekah, ya, sebagaimana orang-orang Rafidhah. Dia tanpa sedekah, berarti tidak seperti yang diperintahkan. Ini secara badan ya, anggota badan ya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, tahiyatnya, duduknya. Nanti ada secara hati. Ya. Fa aqama arkanaha wa atamma wajibatiha wa khasha'a fiha. Maka dia harus menunaikan rukun-rukunnya. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada mustahab, sunnah. Ya. Rukun tentu tidak sah kalau sengaja kita tinggalkan. Baca Al-Fatihah misalnya. Ada syarat. Syarat sah salat itu dari takbir sampai salam, itu syarat tidak boleh hilang. Ya. Hilang di akhir nggak sah, ulang. Apalagi hilang di awal. Bersih dari najis, punya wudu, ya, tidak berhadas besar, tidak berhadas kecil, menghadap kiblat. Ini semua harus ada dari takbir sampai salam. Inilah syarat. Kalau rukun kan tidak. Tinggalkan rukun pertama, masuk rukun kedua. Tinggalkan rukun kedua, masuk rukun ketiga, dan begitu seterusnya. Kemudian ada wajib. Namanya juga wajib. Kalau kita tinggalkan, tentu berdosa. Wajib. Tapi, sholatnya tetap sah. Ya. Selebihnya sunat. Nah, agak berbeda antara yang faham sunnah dengan sebagian saudara-saudara kita yang tidak faham sunnah. Ada banyak dari saudara-saudara kita yang mengatakan menunjuk dengan jari tidak wajib, kemudian melakukan hal-hal, ya ambil contoh misalnya menunjuk dengan jari, ketika dia mengatakan tidak wajib, padahal wajib, karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Maka ketika Nabi salat menunjuk dengan jari saat at-tahiyat, kok kita tidak, berarti kita tidak taat kepada Nabi, dosa. Gitu ya. Sementara banyak saudara-saudara kita yang belajar fikih
tidak ke situ ya. Tidak ke situ. Atau bahkan hanya secara fikih ya. Jadi tidak melihat ayat, tidak melihat hadis. Ya, kita dulu belajar fikih kan begitu ya. Di SMP, di SMA, wajib sholat 1, 2, 3, begitu. Tanpa dalil, ya, tanpa istidlal. Tentu kita jangan berhenti di situ ya. Sehingga kita bisa menjadi tahu ya. Bahkan para imam mengatakan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal sebelum salam. Azab kubur, azab jahannam, fitnah hidup, fitnah mati, dan dajjal. Wajibkah? Nah, para imam mengatakan wajib. Wajib. Gitu. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan ini. Ya. Jadi ini ada 2. Selain hadis tadi, sallu kama ra'aitumuni usalli, satu lagi bahwa mintalah perlindungan dari 4 hal. Di hadis lain ada contohnya. Bagaimana cara meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu? Bagaimana sunat wajib? Enggak ada bedanya. Membedakan antara sholat sunat dengan sholat wajib harus dengan dalil. Mana dalil? Oh, ada dalil. Sholat sunat gerhana, ya. Dari ruku, sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi. Ini ada dalil, beda kan? Salat-salat lain kan dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, itidal, habis itu sujud. Ini tidak. Sami Allahu liman hamidah, sedekap lagi, baca Al-Fatihah lagi. Beda kan? Salat ini, salat sunat dengan salat wajib ada dalil. Salat mayat beda sekali, ada dalil. Nah, ketika tidak ada dalil, maka seluruh salat sunat sama dengan salat wajib. Ya. Satu lagi, yustahabbu at-tashbihu wa darbul amthali lil bayani wa tawdih. Disunahkannya membikin tasbih, tamsil, perumpamaan. Boleh. Tentu ada yang benar, ada yang salah. Perumpamaan ini ada yang benar, ada yang salah. Perumpamaan yang datang dari Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Maka membikin perumpamaan kalau bukan dari Allah dan Rasulnya, hati-hati. Karena bisa saja salah. Seperti sering kita dengar bahwa ikan itu kalau busuk berawal dari kepalanya, kan begitu. Ini dikiaskan bahwa satu negeri itu akan buruk dimulai dari keburukan pemimpinnya. Gitu. Untuk ikan bener ya kan? Ya mungkin antum tukang ikan tahulah ya. Kalau atau ibu-ibu ya, busuk itu dilihat dari kepalanya ya. Lah untuk yang tadi negara bener apa salah? Salah besar. Salah besar. Rakyatnya dulu. Ketika para rakyat mayoritas buruk, nanti pemimpinnya juga buruk. Ketika mayoritas rakyatnya itu baik, jujur, amanah, kan sering kita dengar ya, adalah negara kafir nih. Di mana gitu. Memang orang-orangnya begitu, jujur, amanah, tapi kafir. Pergantian pemimpin, pemilu, apalah, ya dapatnya yang baik lagi, ya begitu. Begitu. Ya sebaliknya, ketika mayoritas rakyatnya curang, culas, pemalas, pemilu lagi dapatnya yang begitu lagi.
Pemilu pilkada dapatnya begitu lagi. Itu yang terjadi. Ya. Maka hati-hati membuat perumpamaan. Ya. Karena bisa benar, bisa salah. Ya, satu lagi, 430. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin, tidak ada seorang rajul yang muslim. Ini rajul laki-laki, tapi yang dimaksud tentu bisa laki bisa perempuan, seorang muslim gitulah. Ia mutu, meninggal, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu disolati oleh 40 orang. Dan 40 orang ini semuanya la yusyrikuna billahi syai'a, tidak ada satupun yang menyekutukan Allah, betul-betul bertauhid. Ini yang susah. Cari 40 orang gampang, jangankan 40, 100, 500 mungkin gampang. Cari yang betul-betul bertauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, ini sulit. Ya. Nah, seorang mayat yang disolati oleh 40 muslim yang betul-betul bertauhid, tidak berbuat syirik, illa syafa'ahumullahu fi, bisa memberikan syafaat. Artinya Allah mengampuni si mayat ini dengan sebab disolati oleh 40 orang yang bertauhid. Maksud syafaat yang dimaksud seperti itu. Nah, ini merupakan pelajaran yang sangat besar supaya kita akrab, berteman dengan orang-orang yang bertauhid. Karena biasanya yang nyolatin mayat itu kan teman-temannya yang dekat gitu ya. Walaupun di tempat jauh ya, seperti Ustaz Yazid kemarin ya kan. Walaupun jauh-jauh ya, karena memang gurunya ya atau teman dekatnya didatangi. Nah, kadang kita tahu dekat, bahkan ya mungkin nggak jauh dari rumah kita, tapi karena nggak dekat, kadang kita nggak nyala. Ini pun tidak benar ya. Artinya ketika ada ada mayat yang meninggal, kita sholati. Cuman kan biasanya yang nyolatin yang sama dengan dia, gitu ya. Kalau teman-temannya kok berbuat syirik, kuburiyun, ya mereka lah yang akan nyolati. Bisakah memberikan syafaat? Nggak bisa. Karena yang bisa memberikan syafaat, 1, 40 orang, 2, bertauhid. 40 orang ini semuanya bertauhid. Rawahu Muslim, ada 3 fikul hadis. Thubutus syafa'ati lil mu'minin, ketetapan adanya syafaat bagi orang-orang mukmin. Kita boleh berharap, tapi jangan terlalu mengandalkan. Berharap boleh. Mudah-mudahan yang menyolati saya 40 orang semuanya bertauhid, syukur lebih. Bolehkah berharap? Boleh. Ketika ayah kita, ketika kakek kita disolati oleh 40 orang, 50 orang, dan kita lihat semuanya bertauhid semua, ngaji tauhid semua, bolehkah kita berharap? Boleh. Boleh. Tapi itu tadi, jangan mengandalkan. Ya. Kemudian at-targhibu bitakthiril musallin 'alal janazati, menggemarkan untuk memperbanyak orang yang sholat ya. Mengajak barangkali yang lagi duduk-duduk ya, ayo kita menyolati gitu. Tapi tidak dengan cara gulu sebagaimana yang terjadi di sebagian tempat. Supaya banyak yang nyolati, maka disiapin amplop uang ya. Tentu ini gulu, tidak boleh.
Dengan cara seperti itu tidak boleh. Dan jangan sampai demi memperbanyak orang yang menyolati lalu ditunda-tunda berjam-jam bahkan berhari. Ini pun tidak benar. Yang terakhir, bayanun li fadli tauhidi wal bara'ati minasyirik, menerangkan bagaimana keutamaan tauhid, bahayanya syirik. Fa fi man qama 'alal janazati syartun wa huwa an yakuna la yusyriku billahi syai'a. Dengan syarat yang menyolati itu tidak menyekutukan Allah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.